Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di Jogja. warahmatullah. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Unmu Bubble berada dan sedang mendengarkan podcast ini. Tentu saja kali ini kembali lagi bersama podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita Oke, jadi nih pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu ya, nama aku Zidna Nafela Kamelia. Aku berasal dari jauh nih sebenarnya. Aku tuh berasal dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauh-jauh ke sini ingin menyapa Sobat Unmuh Babel bersama tiga temanku yang ada di sini. Penasaran siapa mereka? Kenalan dulu gak sih satu-satu? Boleh. Boleh lah ya. Nanti perkenalannya cuma sebutin nama dan asal aja dulu. Kalau mau nyebutin Mafa dan Mifa, makanan favorit, minuman favorit, Boleh, bilang. boleh. Siapa tahu nanti ada yang mau GoFood atau beri endorse gitu. Kita terbuka tentu saja. Oke. Siapa dulu nih yang mau kenalan? Kamu dulu nggak sih? Oh, boleh. Oke, boleh dari Masnya yang satu ini ganteng banget ya, pakai kacamata. Silahkan perkenalan. Halo, selamat siang. Namaku Rofiqul Anam, bisa dipanggil Anam. Aku dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Lampung. Sebenarnya ini Kak, aku penasaran yang namanya kretek. Jadi di Bangka Belitung tuh ada makanan khas namanya kretek. Mungkin nanti setelah ini kita bisa coba-coba ya Oke, boleh dari, banget ya. Kita dari Bangka keliling. Belitung. Oke, terima kasih Mas Anam ya panggilannya. Selanjutnya silakan Mbak yang juga biru. Halo, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan nama saya Reza Utapika, berasal dari Provinsi Bengkulu. Sebenarnya yang paling interest banget aku penasaran banget sama praharanya orang China, tempat ibadahnya orang China di sini. Karena menurut aku itu sebuah keunikan yang sangat luar biasa. Oke, jadi kalau Mas Anam penasaran soal kretek, kalau Mbak Res ini penasaran soal toleransi dan budaya China yang ada di sini gitu ya. Oke, nanti bisa kita obrolkan. Selanjutnya silahkan Masnya. Oke, baik. Perkenalkan, namaku Restu Fauzan Akbar dari pimpinan wilayah IPM Sumatera Utara, Koras. Oke, dan asal aku juga dari Kota Medan, gitu. Apa yang bikin kau penasaran untuk datang ke sini? Apa ya? Kesini tuh kota yang tadi kuliner tadi sama sebetulnya dengan Mas Anam ini, sebetulnya. Kretek itu kan. Karena yang ketahui kretek di Medan itu kusuk, gitu. Tapi di sini makanan. Jadi penasaran apa sih itu? Gitu. Oke, jujur aku sendiri belum tahu apa itu kretek ya, ilmu bubble sekalian. Karena kalau di daerah aku di Jogja, kebetulan dekat dengan Magelang dan Temanggung, kretek itu sebenarnya bahan baku dari rokok gitu ya, tembakau gitu. Tapi kalau ternyata di sini makanan, ya siapa tahu bolehlah kita coba ya. Nanti habis ini mungkin kita bisa request ke Sponsor. udah berbicara soal first impression atau sesuatu yang menarik untuk ditelisik di Bangka ini, mungkin kita habis ini pingin tahu nih dari tiga narasumber kita ya kali ini, first impression atau perjalanan kalian sampai ke Bangka ini gimana sih? Kan beda-beda ya. Tadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Bengkulu, dan ada yang dari Sumatera Utara nih teman-teman. Nah, mungkin boleh diceritakan ya perjalanan ke sini sampainya itu berapa lama, naik apa? Karena kalau aku pribadi di Jogja nih, aku rasa jalanan Sumatera itu jalanan yang panjang dan kayak kalau kita lewati tuh nggak nyampe-nyampe gitu. Saya tuh penasaran karena kalau di Jogja tuh 5 menit aja udah nyampe dan banyak lampu merah. Nah, kalau di sini tuh gimana sih? Apalagi kan jauh juga ya, terus sampai bubble itu seperti apa gitu. Nah, boleh diceritakan first impression dan perjalanannya. Siapa dulu nih? Dari Mas Fauzan dulu Fauzan. mungkin? Oke, kalau aku dari Sumatera Utara sebetulnya kalau naik pesawat itu nggak jauh ya. Cuma pesawat udah terlalu biasa. Jadi aku lebih memilih untuk naik bus. Oh, Dan bukan sih namanya. enggak beda lagi. Banyak dia. Nah, naik bus itu aku kesini itu adalah perjalanan 2 hari. Tapi sampai Palembang dulu. Ya Allah. Sampai Palembang. Sampai Palembang baru kita naik kapal. Kapal feri? Kapal feri. Oke. Kapal feri sampai ke Mentok. Barulah kita nyampai di Pulau Bangka.
gitu. Jadi ya kira-kira ngabisin 2,5 hari lah ya. Jadi kan pelajaran. Wih, mas. Iya, iya. Pelajaran dari perjalanan ya, langsung didapatkan dari perjalanan. Pasti udah sabar mungkin ya di jalanan 2 hari ya. Berarti itu pemandangannya apa? Apakah hutan, perkotaan? Semuanya masuk. Laut, hutan, rumah. Dari kota sampai desa semua dapat semua. Ya dari sabarnya dapat banget. Pegelnya juga dapat nggak tuh? Itu utama. Perjalanan pulang Mas Fauzan kalau ada yang ke Koyo silahkan. Oke, tapi first impression pas menginjakkan kaki di Bangka itu seperti Oke, jadi yang aku tahu ya dari teman-teman gitu. Bangka itu katanya adalah pulau yang panas gitu. Panas, bisa apa ya? Betul-betul bikin gerah lah gitu. Tapi waktu aku datang kok sejuk ya gitu. Kalau lebih enak gitu kan. ternyata panasan Medan. Panas ini dan gimana tuh? Mau cerita ngomong pun tetap panasan sudah. Tapi ya itu tadi ternyata ya nggak tahu ya apa karena mungkin musim penghujan karena memang aku berapa hari di sini udah ada mau seminggu di sini memang sering hujan. Tapi ya sejuk sih sejuk. Sejauh ini sejuk ya. Sejuk sejuk. Oke. Pantainya cantik. Itu yang utama. Asik. Oke. Kita butuh pantai ya sudah jauh-jauh sampai ini Betul. gitu. Oke, terima kasih Mas Fauzan. First impression-nya ternyata nggak sepanas yang dibayangkan. Mungkin karena Mas Fauzan yang membawa kesejukan ke sini. Sama. Oke. Boleh setelah ini kita masuk ke cerita dari Mbak Resti. Boleh diceritakan dong perjalanannya dari Bengkulu ke Bangka. Habis itu first impression-nya. Oke, sebenarnya ceritanya kalau perjalanan nggak jauh beda sama Sumut karena kita dekatan ya, Bengkulu sama Sumut itu nggak terlalu jauh daerahnya. Kita juga kalau misalkan mau naik pesawat itu juga tidak terlalu jauh, cukup perjalanan 2 jam seperti itu. Tapi nampaknya kurang menarik karena kita kan satu tim gitu. So kita punya inisiatif untuk langsung turun Turba gitu kan. Jadi bawa kita menggunakan kendaraan pribadi begitu untuk pergi sampai ke Bangka Belitung. Perjalanannya nggak jauh beda, kita juga nyebrang karena lewat darat dan melewati banyak jalan-jalan yang begitu menantang gitu. Menantang. Menguji mental ya. Lumayan banget. Terus Kak. So sebenarnya ada cerita yang paling menarik dari perjalanan kita itu kita perjalanannya santai, tapi ketika di perjalanan dan tengah malam itu kita sempat mampir ke masjid dan menginap di masjid 1 malam. Dan kebetulan masjidnya itu nggak di daerah perkampungan ya. Jadi seperti masjid dan satu rumah kosong seperti itu. Jadi a little bit mysterious like that. Agak horor ya. 5 aja. Oke, dan after that ketika siang kita melanjut ke perjalanan untuk ke Palembang dan menuju penyeberangan Cat. Oh, berarti itu nyewa mobil sendiri nggak pakai Sorry? mobil sendiri? Iya, kita nggak pakai travel, kita nggak naik bus, kita bawa mobil pribadi. So ada sebenarnya kita punya 4 sopir, tapi yang 2-nya belum mendapatkan surat izin. So kita mengandalkan 2 sopir. Aku dan 1 temanku itu kita gantian. Oh nyupir. Antar lintas ya. Lintas. Dan yang paling menarik itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan teman-teman yang lain. Jadi sebelum kita pergi tuh mendapatkan banyak informasi dari kawan-kawan yang lain. Sumatera itu tegang begitu kan, sedikit mengkhawatirkan. Tapi ya alhamdulillah kita aman-aman aja begitu. Nggak jauh-jauh banget keamanannya sama pulau-pulau Jawa dan pulau-pulau seberang. Sudah teruji ya, bahkan supir perempuan
Bengkulu hingga Bangka dengan selamat gitu ya. Kira-kira pelajaran dari perjalanan apa yang So, first first yang aku angkat temanya yaitu sebelum kita kesini itu kita rame-rame penasaran banget tuh sama apa budaya toleransi orang-orang Bangka. Karena yang kita tahu itu di Bangka itu kan ada banyak suku budaya dan yang paling menjadi apa ya berita hangat itu kan kita di Indonesia itu kalau China sama pribumi itu kan agak seperti apa ada kontroversi seperti itu. So yang ada di bayangan kita itu setelah sampai di Bangka atau di perjalanan menuju ke sini tuh akan ada apa ya orang-orang yang beranggapan kalian seperti itu kan not interested what you do like that. Tapi sejauh perjalanan kita kan sampai ke Bangka dan kita nggak sampai ke lokasi tuh, kita langsung penasaran, survei langsung tuh apa yang pengen kita lihat seperti itu. Dan kami diterima langsung tuh aku punya fotonya tuh. Jadi kita langsung pergi ke Praha itu tempat ibadahnya orang China dan kita diperbolehkan untuk melihat apa yang mereka lakukan di sana, termasuk mengambil dokumentasi dan lain sebagainya. So itu menurut aku luar biasa banget toleransi yang ada di sini dan that's very very wow. Oke, tepuk tangan untuk Resti yang sudah nyupir sendiri. Resti sendiri kayaknya udah nggak mampu ya, nggak bisa terus kayak Kak Resti gitu ya. Tapi dari rasa penasaran ini aku langsung terjawab ya begitu menginjakan kaki di Bangka. Dan saya rasa itu menjadi nilai pelajaran tersendiri ya untuk Kak Resi di perjalanan yang sudah ditempuh. Oke, sekarang kita lanjut ke Mas Anam. Silahkan diceritakan perjalanannya dari Lampung ya ke Bangka Belitung. Oke, terima kasih Mbak Zidna. Jadi kalau teman-teman tadi itu kan kayaknya jauh banget ya, 2 hari setengah gitu. Itu luar biasa sih. Barangkali kita effortnya nggak sebesar itu. Jadi kalau perjalanan ya dari Lampung ke Bangka Belitung itu sekitar 1 hari 1 malam. Nah kemarin itu awalnya kita mau ngeteng. Jadi ngeteng itu kita pakai angkutan umum, kita naik kereta, kemudian naik bis segala macam. Cuman karena tiketnya mepet, jadi akhirnya kita pakai travel. Nah, jadi kita berangkat dari Bandar Lampung itu jam 8 malam sampai di lokasi di Bangka Belitung itu jam 8 malam. Jadi 24 jam. Nah, pengalamanku menarik itu aku karena di Lampung itu kan samping pantai ya dan menjadi pintu gerbang Sumatera. Jadi seringlah bolak-balik dari Lampung mau ke Jawa itu kan naik kapal juga kan dan itu paling lama 3 jam 4 jam. Nah, ketika kemarin itu kita di kapal di Tajuk Api-Api itu sampai ke Mutok ya. Itu sekitar 6 jam, 6 jam sampai 7 jam. Itu kita di kapal, nunggu segala macam kan. Dan itu betul-betul jadi hal pengalaman luar biasa ya. Terlepas dari kita, jadi kita 3 kali Mas. Jadi kita berangkat dari Lampung, itu sampai Palembang. Kemudian itu subuh-subuh, jadi kita subuh sampai Palembang, kemudian pindah mobil ya dari Palembang sampai ke pelabuhan. Itu sekitar jam 8 lah. Kita naik kapal, turun kapal itu jam 2. Jadi jam 8 sampai jam 2 itu di kapal. Itu luar biasa sekali ya. Jadi nah, tapi sisi positifnya adalah aku jadi tahu nih, oh ternyata Bangka Belitung orang-orangnya banyak interaksi. Ternyata juga banyak orang-orang Lampung, orang-orang di luar Bangka Belitung yang memang punya aktivitas atau pekerjaan di situ. Jadi memang Bangka Belitung, aku belum pernah ke sini ya, belum pernah ke Bangka Belitung. Jadi sejauh ini pergi itu belum pernah ke Bangka Belitung. Padahal mah deket ya dari Lampung begitu. Dan pertama kali aku turun kapal itu memang terheran dengan pelabuhannya, pantainya. Jadi makanya kemarin tuh oh pantesan. Jadi kita kan kemarin jalan-jalan Mbak ya. Pantai ya. Aku selama di sini 3 kalian lah ke pantai. Memang ketika turun ke dari pelabuhan itu memang pelabuhannya memang nggak seperti pelabuhan seperti biasanya. Iya. Jadi pasirnya putih segala macam. Betul, Pokoknya indah ya kan? Betul. Jadi itu menurutku sebuah hal yang baru sih. Karena aku nggak pernah ke pelabuhan yang sebagus itu. Dan ternyata memang
apa namanya, pelabuhannya memang digunakan untuk wisatawan juga. Itu sih, itu yang pertama ya, first impressionku dengan keindahan Bangka Belitung. Nah, yang selanjutnya orang-orangnya sih, Mbak. Karena ya beberapa kali aku ketemu dengan orang Bangka memang Melayu ya, sukunya Melayu. Dan aku di sini tuh sebagai bentuk validasi, oh ternyata gimana sih suku Melayu ini? Gitu, dari caranya apa berbicara segala macam itu ternyata seperti apa. Nah, ketika di sini kemarin sudah bermain-main ke suku, salah satu suku ya, suku Mapur, itu kan suku asli dari apa namanya, Bangka Belitung. Nah, aku jadi terjauh ternyata memang Melayu ini punya historis yang panjang gitu ya. Dengan orang Chinese yang tadi dibicarakan gitu. Jadi ada banyak hal lah yang aku dapatkan di Bangka Belitung dan aku rasa sangat ini suatu pengalaman yang sangat berharga. Aku bisa jalan-jalan, bisa bermain, bisa ketemu teman-teman di Bangka Belitung. Itu sih, Mbak. Aduh ya. Tangan dulu untuk tiga narasumber kita yang sudah menceritakan bagaimana perjalanan mereka, kemudian first impression-nya masing-masing. Kalau aku pribadi kayaknya nggak bisa menceritakan pengalaman perjalanan ya. Instan dari Jogja ke Jakarta kereta itu hal biasa, dari Jakarta ke Bangka naik pesawat 2 jam nggak ada apa-apa dibanding teman-teman ini. Jadi kayak justru aku mendapatkan pelajaran tuh dari perjalanan teman ini. Semoga teman-teman Itu cukup seru ya. biar puasa kita ingin berbuka dengan keluarga ya. Oke, jadi tadi kita sudah bahas perjalanan kita dari lokasi masing-masing menuju Bangka, sudah ada first impression-nya masing-masing. Dan karena kita nih dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita penasaran banget tentu saja dengan Universitas Muhammadiyah yang kita kunjungi saat ini. Oke, jadi teman-teman, kita sedang berada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ini salah satu universitas atau universitas satu-satunya ya? Satu-satunya di Bangka atau oke, ternyata kita sedang menginjakan kaki di satu-satunya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Oke, jadi habis ini kita bakal cerita ya, karena ini kunjungan pertama kita ya. Mungkin teman-teman di sini dari lokasinya masing-masing sudah mengunjungi Universitas Muhammadiyahnya ya. Kalau aku pribadi, karena aku dari Jogja, kita punya 3 PTMA, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Aisyah. Bagiku ini adalah pengalaman pertama karena ternyata Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini salah satu universitas hebat menurut saya karena ternyata tadi saya dan Anam sempat wawancara salah satu mahasiswa yang mana satu angkatannya itu 300 orang satu prodi. Itu tuh banyak banget menurutku jumlahnya. Nah, habis ini kita bakal tanya nih ke 3 narasumber kita, first impression-nya ketika pertama kali menginjakan kaki di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Silahkan dari Mas Anam dulu deh. Oke, terima kasih Mbak Zitna. Jadi memang aku kebetulan juga kuliah di Universitas Muhammadiyah, teman-teman. Universitas Muhammadiyah Metro, salah satu PTMA yang ada di Lampung. Kebetulan di Lampung itu ada 4. Ada 4 kampus Muhammadiyah, termasuk kampusku. Nah, first impression ke kampus Muhammadiyah yang ada di Bangka Belitung, apalagi tadi disampaikan, ini kampus Muhammadiyah satu-satunya, luar biasa sekali. Dan ketika memang aku datang, entah kenapa ya, ketika aku datang ke kampus Muhammadiyah itu berasa punya kampus sendiri begitu. Rasa-rasanya aku seperti ke kampusku sendiri begitu. Muhammadiyah terhubung ya. Nah, kalau ngomongin pertama kali ya, aku sangat terkesima dengan teman-teman yang ada di kampus Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan tadi ketika masuk itu kan ramai banget tuh, ternyata memang ada banyak kegiatan di kampus Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, ketika kita tadi ngunjungin ke perpustakaan, jadi kita tadi kan sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, dengan dosen, dan teman-teman yang ada di perpustakaan. Memang menurutku di kampus Muhammadiyah Bangka Belitung itu yang satu hal yang aku nilai dan aku lihat adalah ruang dan kesempatan yang dipunya oleh kampus Muhammadiyah di Bangka Belitung. Karena menurutku nggak banyak loh kampus-kampus yang punya ruang untuk akses mahasiswa Betul. akademik, contohnya membaca, dan banyaklah hal-hal yang bisa dieksplor untuk kita ngomongin literasi ya. Nah, salah satunya hal yang menarik di UM Babel ini memang
menyediakan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mahasiswa untuk bisa akses literasi baca buku, karena ya kita merupakan lembaga pendidikan. Iya. Bahkan ada tempat ngopinya loh di Iya. perpustakaannya kan, ada Itu tempat sih, itu sih. ngopinya, ada Itu. tempat Ada nongkrongnya, Ah. kopi ya di sini. ada Nah, tempat buat betul. ngobrol-ngobrolnya. Memang didesain sedemikian rupa untuk bisa menciptakan lah ruang yang senyaman itu. Itu sih. Dan yang kedua, ketemu dosen-dosen juga cukup menarik ya. Jadi kemarin kita sempat dapat diskusi lah ya soal metodologi. Itu dosen-dosen di sini memang menurutku mudah dipahami begitu. Betul. Jadi aku first impression ya ketika melihat dosen UM Babel itu menjelaskan sesuatu, kayak menurutku ini mudah dipahami. Dan Iya. memang ini nggak banyak kalau dosen-dosen seperti ini Bisa yang ada milih di diksi kampus. yang tepat gitu ya. Bisa memberikan transfer ilmu yang tepat. Nah, ini menurutku satu nilai yang luar biasa dimiliki oleh UM Babel. Dan menurutku 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan UM Babel akan menjadi kampus yang terbaik sih di Iya, apalagi Amin. keren banget. Tidak akreditasi A sudah Oh, yang akreditasi A. menuju Akreditasi akreditasi A. unggul. 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 Keren, Unggul. keren, keren. Unggul. Oke, jadi kalau dari Mas Anam, first impression-nya sama seperti kembali ke Kembali ke kampus. kampusnya sendiri gitu ya. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa antara satu universitas Muhammadiyah dengan universitas Muhammadiyah lain itu seperti punya ikatan kekeluargaannya sendiri gitu ya. Kita seperti kembali ke keluarga tempat kita menuntut ilmu gitu. Oke, silakan Mbak Resi, boleh diceritakan first impression-nya ketika sampai ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Oke, thank you Mbak Zidna. Ini aku mau ngebahas ya, yang kayaknya kita agak berbeda ya. Karena aku sendiri jujur aja bukan dari kampus Muhammadiyah, Iya. tapi ya itu tadi kan naluri ke kedekatan itu adalah Iya. so datang ke sini tuh ngelihat kampus Muhammadiyah Bangka itu wow, luar biasa banget kayak gitu. Nah, dari beberapa kampus Muhammadiyah yang pernah aku kunjungi ya di Sumatera terkhususnya ya, selain beberapa kampus seperti dan lainnya, effortnya agak kurang seperti. Tapi di sini tuh ada aura-aura yang luar biasa yang menarik untuk interest lebih dalam tentang kampus Muhammadiyah Bangka. Terus aku kami ke perpustakaannya, itu keren banget karena fasilitasnya itu cukup banget untuk menarik minat mahasiswa tuh supaya ya harus punya minat tinggi untuk ini. Jadi tidak ada kata tidak ingin ke perpustakaan kalau misalkan ditawarkan tentang fasilitas ya. Betul, betul. Apalagi pelayanan yang sangat biasa. Aku sempat mewawancarai salah satu staf tugas pengelola perpustakaannya. Aku juga ngelihat ternyata beliau itu punya semangat yang begitu tinggi, yang luar biasa banget untuk memfasilitasi memberikan pelayanan kepada mahasiswa di UM Bangka Belitung ini. So, menurut aku ini adalah sebuah potensi yang sangat bagus ke depannya untuk teman-teman di Bangka Belitung itu sangat rugi kalau seandainya ya nggak masuk ke sini begitu. Kalau seandainya nggak interest sama kampus Muhammadiyah. Keren banget. Jadi memang ternyata bagi Mbak Resi ini, kampus Muhammadiyah Bangka Belitung itu tuh punya daya tariknya sendiri ya, punya magnetnya sendiri. Bahkan dia sampai mengatakan rugi banget kalau nggak kesini gitu ya. Jadi ini kita bisa sedikit hard selling bahwa ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah gitu ya. Oke, silahkan kepada Mas Fauzan, boleh diceritakan Iya. first impression-nya. Oke, Mbak Zidna. Jadi sebetulnya udah digarap teman-teman semua ini kan. Tapi pada intinya, biasanya kita ngerasa nggak sih, kita sebagai mahasiswa kalau kita pingin datang ke suatu kampus, pasti yang kita lihat itu, ya kalau nggak bagaimana suasana kondisinya, ya biasanya kita jarang kali ngelihat perpus kan. Iya, betul. Jarang, kita jarang sekali gitu. Tapi kita datang ke UM Babel, Universitas Muhammadiyah Babel, perpustakaan itu betul-betul sebenarnya bukan seperti perpustakaan. Kalau kita lihat itu betul-betul seperti tempat mewah yang di dalamnya banyak buku-buku aja, gitu, iya kan, gitu. Dan terus apa ya? Semua yang jarang ada. Biasanya kampus-kampus itu ya kalau hanya perpus ya perpus, tempatnya nggak boleh bising, tempatnya harus cuma baca-baca aja, dan hanya untuk anak-anak yang ambis-ambis aja.
Orang-orang yang suka nongkrong itu pasti bakal mau. Pasti bakal mau datang ke perpus. Kenapa? Karena itu tadi. Selain hanya bisa baca buku, ternyata juga tuh ada tempat nongkrongnya. Betul, itu yang terbaik sih, Krek. So, aku rasa betul-betul poin plus. Dari banyaknya kampus-kampus, aku nggak tahu kampus-kampus lain gitu kan. Tapi selama yang aku pernah datangi kampus-kampus, baru inilah ada kampus yang perpustakaannya juga ada tempat library coffee-nya. Iya. Itu aku rasa keren. Itu Keren, konsep yang kita harus nyontoh sih. Mantap. Silahkan untuk dibawa ke kampusnya masing-masing ya. Boleh di-requestkan kepada petugas perpustakaannya atau mungkin melalui stakeholder setempat gitu ya untuk dibuatin dong library cafe atau semacam co-working space di sekitar perpustakaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ketika perpustakaan memfasilitasi hal tersebut, minat literasi dari mahasiswa itu akan meningkat. Betul. Jadi memang sudah langkah yang tepat dilakukan oleh Unmuh Babel untuk meningkatkan literasi mahasiswanya melalui library cafe atau bahkan melalui podcast ini, Betul. teman-teman. Izin nambahin, Mbak ya. Iya, Jadi boleh. memang kebanyakan dari kita itu kegiatan membaca buku, kegiatan literasi, diskusi segala macam itu menjadi hal yang tabu. Alih-alih di lembaga pendidikan di kampus, padahal kampus ya memang ruangnya kan gitu. Nah, ini menjadi salah satu solusi sih, mendobrak stereotip itu bahwa oh ternyata memang kampus menjadi salah satu tempat yang betul-betul menciptakan ruang dan kesempatan. Jadi ketika orang-orang nggak ada lagi halangan orang-orang untuk bisa meningkatkan minat baca, nggak ada lagi istilahnya orang-orang malu-malu. Kadang-kadang kan kita malu-malu tuh. Kita bawa buku, nenteng buku ke perpustakaan. Ih kok kamu si paling baca buku gitu kan? Si itu buku gitu. Tapi di sini kita teman-teman dari UM Babel menciptakan satu ruang yang memang tidak ada batasan, tidak ada sekat. Semua mahasiswa itu bisa mengakses dengan level dari minatnya masing-masing begitu, dengan akses buku yang gampang. Ini di sini akses bukunya gampang banget teman-teman, bisa online dan lain sebagainya. Terus juga kelengkapan bukunya itu juga perlu diperhatikan, dan memang sepakat banget inovasi ini harus kita bawa ke kampus kita masing-masing sih. Iya. Oh, memang Apa ya? Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi. Karena dari yang tadi aku sempat juga kan wawancara gitu, ada mahasiswa yang bilang selama aku hidup katanya, ya ini betul-betul perpustakaan yang sangat sangat care lah dengan kita anak-anak Gen Z. Gitu. Relate kita, ya? Iya, kita sangat relate gitu. Dengan kita anak-anak Gen Z yang pinginnya happy, ceria, gitu kan. Nah, dan juga kayak podcast ini loh. Podcast ini biasanya kalau kita mau datang ke kampus, podcast itu biasanya udah ada timnya. Iya. Ada komunitasnya gitu loh. Kita harus masuk komunitas, baru kita bisa ikut podcast. Betul ya? Betul. Tapi di sini enggak. Ini terbuka ternyata untuk semua mahasiswa. Siapa aja. Artinya nggak ada batasan. Itu juga perlu kita ambil sih. Rasa-rasanya gitu kan. Kayak hari ini kalau seandainya kayak mungkin aku lagi mau curhat. Bisa datang ke sini ya. Bisa datang ke sini. Gitu. Oh, ada tema menarik Menceritakan selama di kampus gitu ya. Nah, betul. Dan podcast ini merupakan salah satu wadah untuk mewadahi cerita-cerita kita itu dan bisa menginspirasi orang lain, siapa tahu kan. Nah, dan isi menambahkan. Boleh, silakan. Dan ini adalah perpustakaan pertama, ini secara pribadi pengalaman aku yang dulunya kalau kuliah itu kutu buku banget. Waktu di Kota Bengkulu itu semua perpustakaan aku masukin, termasuk perpustakaan sekolah itu aku masukin. Ini baru pertama kali dan dejavu banget. Ini gitu. Kamu merindukan ruang-ruang seperti ini. Banget mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka, karena yang seperti disampaikan oleh Mawan tadi, sometimes mahasiswa itu pengen membaca tapi karena takut dibully, betul. Banget gitu. Iya, betul. Itu kan
merasakan down atau feel gimana gitu. So dengan adanya fasilitas yang luar biasa di perpustakaan ini, itu membuat apa ya, mahasiswa itu lebih free gitu. Mereka lebih leluasa untuk menginspirasikan diri mereka sendiri di perpustakaan. Keren. Tangan dulu untuk perpustakaan itu sama. Ya. Perpustakaan Embabel itu solusi dan inspirasi. Yang rasa suntuk dengan pikirannya, pengen cari solusi dan inspirasi. Bahkan di belakangnya Mas Fauzan ini ternyata ada banner yang keren banget nih, 25 Perpustakaan. Boleh tolong dibacakan Mas Fauzan ada apa saja sih layanan menarik di sini? Oke, di sini ini ada Baca di tempat baca di tempat, banyak referensi. Muhammadiyah Corner. Wow, keren ya. Bimbingan pustaka, seni budaya dan multimedia. Aku jelasin sedikit. Lengkap ya? Boleh. Ketika menanyakan ke salah satu stafnya, jadi mereka tuh memberikan pelayanan diskon. Ketika ada mahasiswa yang kesulitan untuk mencari buku atau bukunya itu ada di bagian bawah atau terlalu tinggi, jadi petugasnya itu membantu mahasiswa itu untuk mengambil atau menjangkau buku yang mereka inginkan. Bahkan ketika mereka tidak menemukan referensi, maka petugas itu membackup untuk membantu, oh referensi ini ada di sana untuk menunjukkan di website mana tersedia buku tersebut. Itu yang paling best banget. Keren sih, karena memang tidak dapat dipungkiri ya, di beberapa kampus mungkin staf-staf petugas perpustakaannya itu masih terlalu cuek gitu terhadap kebutuhan mahasiswa. Tapi ternyata di Universitas Muhammadiyah Babel ini berbeda gitu ya. Petugasnya itu memberikan wajah tersendiri, keramahan tersendiri, servis tersendiri, dan itu merupakan nilai plus yang harus dipertahankan oleh perpustakaan di Unmuh Babel, bahkan ditingkatkan gitu ya. Pokoknya terbaik Babel ini. Jadi untuk kita UN Babel. Sekok. ilmu. Hey, mungkin percakapan kita ini udah seru banget ya, udah Seru bahas banget. perjalanan ke sini, first impression ke sini, dan bagaimana perpustakaan di Unmuh Babel ini bisa memfasilitasi para mahasiswanya. Mungkin di akhir penghujung percakapan kita nih, dari teman-teman ada yang mau mengasih closing statement-nya mungkin? Silakan Mas. Nggak banyak sih teman-teman ya, aku cuman pengen pesan aja karena kebetulan aku semester akhir. Jadi menurutku dengan waktu yang tidak lama lagi ya paling 3 bulan lagi lah aku menyandang status mahasiswa. Lanjut dah. Iya. Amin gitu. Pesanku buat teman-teman yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, teman-teman sudah punya ruang dan kesempatan yang luar biasa, terfasilitasi, teman-teman artinya tidak ada batasan-batasan untuk menjadi alasan, oh aku tidak bisa menjangkau itu gitu. Terkhusus kita ngomongin lembaga pendidikan yang notabene akademik segala macam. Jadi menurutku memang perlu sih teman-teman ketika memang sudah punya fasilitas, sudah punya ruangnya, kesempatannya, dosen-dosennya juga baik-baik, luar biasa, itu perlu dimaksimalkan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ketika sudah ada ruangnya, tapi kita tidak mau memanfaatkannya dengan baik. Kalau nggak salah memang juga fakultasnya ada banyak, Mas. Iya. Ada dari teknik sampai keguruan itu banyak banget. Dan memang tadi yang dikatakan Mbak Jina di awal, mahasiswanya juga lumayan banyak. Satu jurusan pun 300, 350, sampai 400. Itu kan luar biasa banyak. Luar biasa. Dan semoga harapanku ke depannya Universitas Muhammadiyah Babel menjadi salah satu universitas yang, atau satu-satunya universitas terbaik di Bangka Belitung. Amin. Ya, amin. Oke, dari Mbak Resi ada closing statement? Nggak banyak ya kalau dari lebih setuju ke pengembangan perpustakaan. Aku berharap banget perpustakaan Babel ini kedepannya akan memberikan inovasi-inovasi terbaik, terbagus, dan keren se-Indonesia. Itu harapan aku akan menjadi contoh ya, termasuk contoh bagi perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Sumatera ini. Oke, berarti kalau mau cari contoh, jangan cuma ke Jawa ya, tapi Iya, betul, bagaimana betul, betul, Bangka betul. bisa menjadi contoh yang baik ya untuk kampus-kampus di wilayah Sumatera. Oke. Silakan. Oke, kalau aku nggak banyak-banyak ya.
Mungkin hanya satu pesanku, Apa? jangan lupa masuk ke UM supaya nggak butuh capek-capek. Dari aku sendiri juga nggak banyak, main ke perpus. Dan dengarkan solusi tentu saja. Solusi. Yang solusi adalah solusi. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita dari tadi sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman silahkan dengarkan podcast kita, siapa tahu akan segera diupload. Jangan ketinggalan karena obrolan kita seru juga ya pada hari ini. Dan kalau kangen silahkan hubungi masing-masing dari kita. Nanti mungkin akunnya boleh ditaruh di caption ya Pak. Oke, mungkin itu aja dari aku selaku host. Aku Zita Nafila pamit undur diri dan sampai jumpa di solasi selanjutnya. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren.